Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan pembahasan soal tentang penyajian data. Kita lihat soalnya. Diketahui data ukuran sepatu kelas 7A sebagai berikut. Kita akan sajikan datanya dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Penyajian data ini sudah kita bahas, jadi kegunaannya untuk mempermudah kita membaca suatu data. Kita lihat di sini, yang pertama tabel. Nah, kita buat dulu tabelnya. Di sini ada dua kolom, yaitu kolomnya tentang data dan banyaknya data. Karena di sini datanya tentang ukuran sepatu, maka kolomnya bisa kita tulis ukuran sepatu dan banyak datanya kita tulis frekuensi. Dari sini, tinggal kita lihat datanya, kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan di sini, data yang terkecil yaitu 37 dan data yang terbesar yaitu 40. Nah, tinggal kita urutkan dimulai dari 37, 38, 39, 40. Selanjutnya, data ini kita hitung berapa banyaknya yang ukuran sepatunya 37. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 yang 37, berarti frekuensinya kita tulis 7. Jadi artinya ada 7 siswa yang ukuran sepatunya 37. Nah, sekarang yang 38. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang 38 ada 13, berarti kita tulis frekuensinya 13. Nah, sekarang kita lihat yang ukuran sepatunya 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, nah tinggal ditulis 11. Dan yang terakhir yang ukuran 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita tulis 9. Nah, tinggal kita jumlahkan 7 tambah 13 hasilnya 20, tambah 11, 31, tambah 9, 40. Jadi jumlah datanya itu ada 40 siswa. Nah, begini cara menyajikan dengan menggunakan tabel. Jadi di sini kita bisa langsung mengetahui berapa siswa yang ukuran sepatunya 39. Berarti ada 11 siswa. Kalau misalnya ditanyakannya, berapa siswa yang ukuran sepatunya kurang dari 40? Berarti yang kurang dari 40 itu ukuran sepatunya 37, 38, dan 39. Tinggal kita tambahkan saja frekuensinya. 7 tambah 13 tambah 11. Jadi hasilnya 31 siswa yang ukuran sepatunya kurang dari 40. Nah, jadi datanya itu mudah untuk dibaca. Selanjutnya, penyajian data bisa menggunakan diagram garis. Kita lihat di sini, diagram garis itu berhubungan dengan koordinat kartesius. Nah, di sini yang koordinat kartesius, garis yang horizontal itu menyatakan datanya tentang ukuran sepatu, dan yang vertikal itu frekuensi banyaknya data. Nah, tadi kita lihat di sini datanya, kita kembalikan 37 ada 7 siswa. Berarti 37 kita hubungkan dengan 7 siswa. Kita buat garis putus-putus. Garis putus-putus sampai 7. 7 itu antara 6 dan 8. Nah, jadi ini titiknya. Terus yang 38 ada 13 siswa. Berarti yang 38 kita hubungkan dengan 13 siswa.
13 itu berarti antara 12 dan 14. Nah, di tengah-tengahnya 13 ya. Nah, ini titiknya. Selanjutnya yang 39 ada 11 siswa. Yang 39 kita hubungkan dengan 11. 11 itu antara 10 dan 12. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini kita buat titik. Dan yang terakhir, yang 40, ada 9 siswa. Tinggal kita hubungkan 40 dengan 9. 9 itu antara 8 dan 10. Titik-titik ini kita hubungkan membentuk garis lurus. Jadi tinggal kita buat di sini garisnya. Nah, nanti kalau kalian menggambar diagramnya, itu kalian gunakan penggaris ya. Jadi begini cara membuat diagram garis. Jadi di sini terlihat siswa yang paling banyak itu ukuran sepatunya berapa, tinggal dilihat di situ. Yang frekuensinya paling tinggi berarti ukurannya yang 38 sis. 38. Yang ukuran 38 itu siswa yang paling banyak. Nah, yang paling rendahnya, yang paling sedikitnya itu yang ukuran sepatunya 37 ya. Jadi mudah untuk dibaca. Selanjutnya diagram batang. Diagram batang sama seperti diagram garis, jadi berhubungan dengan diagram kartesius. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini diagram batang. Hanya bedanya, nah ini penghubungnya itu berbentuk batang. Nah, cara membuat batangnya, yang pertama, ini kita buat titik dulu di 37. Lalu kita buat jarak yang kiri dan kanan harus sama. Kiri dan kanan harus sama supaya batangnya seimbang. Jadi 37-nya itu ada di tengah-tengahnya. Nah, 37 tadi ada 7. Ada 7 siswa yang ukuran sepatunya 37. Berarti kita buat batangnya sampai 7. Ini 7. Nah, kita buat batangnya. Nah, ini batang yang pertama ya. Terus yang 38 juga sama. Kita buat titiknya dulu di tengah 38. Kiri kanannya kita buat jaraknya. Nah, ini usahakan jaraknya sama ya. Supaya nanti ukuran batangnya itu lebarnya sama ya. 38 tadi ada 13. Nah, berarti kita buat batangnya sampai 13. Perhatikan di sini ya. Nah, ini batangnya. Nah, jadi buat batangnya. Terus yang 39. Caranya sama ya, kiri kanannya kita ukur. Tinggal perhatikan, 39 itu ada 11. Nah, berarti kita buat batangnya 11. 11 itu antara 10 dan 12 ya. Nah, kita tarik buat batangnya. Terus yang terakhir yang 40. Nanti kalian pakai penggaris ya. Ibu hanya memisalkan saja seperti ini. Jadi nanti untuk diagram batangnya supaya rapi gunakan penggaris. Nah, yang 40 yang terakhir yaitu ada 9. Nah, kita hubungkan 9 ya. Nah, ini dengan 40. Nah, jadi seperti ini diagram batang. Nah, ini kita buat arsir supaya kelihatan batangnya ya. Atau boleh juga bisa kalian warnai. Jadi kasih warna supaya kelihatan datanya. Nah, kita buat arsir. Nah, jadi kelihatan datanya di sini. Misalnya ya, kita ingin tahu berapa siswa yang ukuran sepatunya lebih dari 38. Kalau yang lebih dari 38, yaitu ukuran sepatunya 39 dan 40. Tinggal kita jumlahkan saja frekuensinya 39 dengan 40. 39 itu ada 11, 40 ada 9. Nah, 11 tambah 9 hasilnya 20. Jadi ada 20 siswa yang ukuran sepatunya lebih dari 38. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Untuk
membuat diagram lingkaran, langkah yang pertama kita buat dulu sudutnya. Jadi kita tentukan dulu sudutnya karena lingkaran itu berhubungan dengan sudut ya. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini yang ukurannya 37. Yang ukuran 37 itu ada 7 siswa. Berarti untuk membuat sudutnya tinggal kita tulis 7 dibagi dengan, nah ini jumlah data. Tadi perhatikan jumlah data itu seluruhnya ada 40. Berarti 7 dibagi dengan 40 dikali dengan sudut satu putaran. Sudut satu putaran itu 360 derajat. Nah, ini bisa kita bagi ya. 360 dibagi 40 hasilnya 9. 7 kali 9 hasilnya 63 derajat. Nah, yang 38. Yang 38 tadi ada 13. Berarti per 40 dikali 360. Nah, ini dibagi hasilnya 9. 13 kali 9 hasilnya 117 derajat. Yang 39 tadi ada 11. 11 per 40 dikali dengan 360. Nah, ini tinggal dibagi 9. 11 kali 9 hasilnya 99 derajat. Dan yang terakhir yang ukuran 40 itu ada 9. Jadi 9 per 40 dikali dengan 360. Nah, ini 360 bisa kita bagi 40 hasilnya 9. 9 kali 9 hasilnya 81 derajat. Jadi begini cara menentukan derajatnya. Untuk menentukan persentase, nah ini tinggal kita kalikan 100%. Caranya sama seperti menentukan sudut. Kalau sudut itu kita kalikan dengan sudut satu putaran penuh. Kalau persentase, nah ini tinggal kita kalikan dengan 100%. Jadi 7 per 40 dikali 100%. Nah, ini 100 dibagi 40 hasilnya 2,5. 7 kali 2,5 hasilnya 17,5%. Terus yang 38. Sama ya. 13 per 40 dikali dengan 100%. 100 dibagi 40, 2,5, 13 dikali 2,5 hasilnya 32,5%. Terus yang 39. Yang 39 itu ada 11 tadi. 11 per 40 dikali 100%. Nah, ini 100 dibagi 40, 2,5 dikali 11 hasilnya 27,5%. Dan yang terakhir, yang ukuran sepatunya 40, yaitu 9. 9 per 40 dikali dengan 100%. 100 dibagi 40, 2,5. 9 kali 2,5 hasilnya 22,5%. Nah, kalau sudutnya sudah dihitung, terus persentasenya sudah, tinggal kita buat diagram lingkarannya. Nah, kalian buat dengan menggunakan jangka ya. Jadi langkah yang pertama kalian buat lingkarannya dulu dengan menggunakan jangka. Lalu kalian tentukan titik pusatnya. Nah, ini titik pusatnya di sini ya. Nah, kita buat garis lurus. Dari titik pusat ini kita buat garis lurusnya. Ya, di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Pakai penggaris tapi ya. Nah, garis lurusnya. Lalu kalian buat dengan menggunakan busur. Jadi pakai busur, menggunakan busur derajat. Ibu rasa sudah kalian pelajari waktu SD. Nah, ini busurnya disimpan di tengah-tengah ini. Nolnya kita simpan di sini. Lalu kita hitung. Ini misalnya 60 derajat sampai sini. Nah, sampai sini misalnya ya. Nah, dari sini tinggal digabungkan ke sini. Kita hubungkan dengan titik pusatnya. Nah, ini 60 derajat. Yang 60 derajat, 63 ya, 63 derajat. Itu yang ukuran sepatunya nomor 37. Persentasenya itu 17,5%.
Nah, selanjutnya yang ukuran 37. Tadi yang 37 itu 117 derajat. Nah, ini kita buat lagi pakai busur, dimulai dari sini ya. Nolnya dimuat dari sini. Nah, jadi kita tempelkan lagi busurnya, terus kita hitung sampai di sini 117 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita gabungkan ya, kita hubungkan dengan titik pusatnya. Ini 117 derajat. Kebetulan 117 ditambah 63 itu 180 ya. Jadi membentuk garis lurus sudut berpelurus ya. Nah, ini 117 derajat itu ukuran nomor 38. Persentasenya itu 32,5%. Jadi tinggal kita tulis saja di sini. Nah, selanjutnya yang ukuran 39. Yang 39 itu 99 derajat. Nah, ini dihitung ya, dimulai dari nolnya dari sini dimulai. Nah, kita hitung sampai 99%, misalnya di sini. Nah, sampai sini, misalnya di sini di busurnya. Lalu kita hubungkan dengan titik pusatnya. Nah, ini sudut 99 derajat. Nah, gitu ya, 99 derajat. Tadi yang ukuran 39, persentasenya itu 27,5%. Nah, ini yang terakhir, ini pasti sudutnya itu 81 derajat. Nah, ini ukuran yang 40, yaitu persentasenya itu 22,5%. Nah, jadi begini cara diagram lingkaran ya. Nah, ini diagram lingkaran ini bagian-bagiannya bisa kalian warnai beda-beda ya. Jadi kelihatan. Oh, yang warnanya biru itu misalnya yang ukuran 37. Jadi kelihatan kalau diwarnain itu kelihatan mana yang paling sedikit datanya, mana yang paling besar datanya terlihat ya. Nah, anak-anak, pembahasan tentang soal penyajian data sudah selesai. Silakan kalian simak lagi, silakan kalian pahami lagi. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.